Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutiara Khairunisa Lubis, Nadif Abel Pranaja Lubis, Natasha Pramita, Naila Anggi Mora Nasution, dan Nazri Aulia Putra ST. Kami akan menjelaskan unsur periode ketiga yang terdiri dari 1. Nama unsur, 2. Sifat periodik unsur, 3. Sifat fisik unsur, 4. Sifat kimia unsur, 5. Reaksi yang mungkin terjadi pada unsur, 6. Kesediaan atau proses pembuatan unsur, dan 7. Manfaat unsur dalam kehidupan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mutiara Khairunisa Lubis. Nama unsur periode 3. Unsur-unsur di periode ketiga ada 8, yaitu natrium dengan lambang Na, magnesium dengan lambang Mg, aluminium dengan lambang Al, silikon dengan lambang Si, fosfor dengan lambang P, belerang atau sulfur dengan lambang S, klorin dengan lambang Cl, dan argon dengan lambang Ar. Sifat periodik unsur periode 3. Sifat-sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Berdasarkan dari tabel, kita dapat mengetahui bahwa sifat periodik dari kiri ke kanan semakin besar, yaitu nomor atom, elektron valensi, dan keelektronegatifan. Sifat periodik dari kiri ke kanan semakin kecil, yaitu jari-jari atom. Unsur dengan energi ionisasi yang terbesar adalah argon, sedangkan unsur dengan energi ionisasi yang terkecil adalah natrium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadif Abel Pranaja Lubis. Sifat fisik unsur periode 3. Sifat fisik adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi zat atau susunan dari zat tersebut. Maka zat dapat dikembalikan ke bentuk asalnya setelah mengalami perubahan fisik. Berdasarkan dari tabel, kita dapat mengetahui bahwa unsur dengan titik leleh tertinggi adalah silikon, sedangkan unsur dengan titik leleh terendah adalah argon. Unsur Na, Mg, Al, Si, P, dan S berwujud padat pada suhu ruangan karena memiliki titik didih dan titik leleh di atas suhu ruangan. Unsur Cl dan Ar berwujud gas karena memiliki titik didih dan titik leleh di bawah suhu ruangan. Sifat kimia unsur periode 3. Berdasarkan tabel kita dapat mengetahui bahwa harga energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, sehingga semakin sukar melepaskan elektron. Artinya, sifat pereduksinya semakin berkurang, sedangkan sifat pengoksidasinya semakin bertambah. Sifat logam unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin lemah. Sifat logam yaitu dapat menghantar listrik, padatannya dapat ditempa, dan permukaannya mengilap. Adapun sifat non-logam umumnya tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Unsur logam cenderung membentuk ion, sedangkan unsur non-logam cenderung membentuk ion negatif. Silikon berbentuk metaloid sehingga memiliki sifat antara logam dan non-logam, atau biasa disebut semi-logam. Ar berbentuk gas mulia golongan 8A. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Sifat asam atau basa bergantung pada konfigurasi elektron dan harga energi ionisasi unsur tersebut. Natrium. Reaksi berikut terjadi di anoda yang bermuatan positif.
2Cl- menjadi 2 elektron negatif ditambah Cl2. Klorida mengalami oksidasi menjadi klor. Reaksi berikut terjadi di katoda yang bermuatan negatif. 2Na plus ditambah 2 elektron negatif menjadi 2Na. Ion natrium mengalami reduksi menjadi unsur natrium. Secara keseluruhan, reaksi redoksnya adalah 2NaCl menjadi 2Na ditambah Cl. Magnesium. Untuk mengekstraksi magnesium, kalsium hidroksida ditambahkan air laut untuk membentuk endapan magnesium hidroksida. Reaksinya, MgCl2 ditambah CaOH2 menjadi MgOH2 ditambah CaCl2. Magnesium hidroksida tidak larut dalam air dan dapat disaring dan direaksikan dengan asam klorida untuk menghasilkan magnesium klorida pekat. Reaksinya, MgOH2 ditambah 2HCl2 menjadi MgCl2 ditambah 2H2O. Dari magnesium klorida, elektrolisis menghasilkan magnesium. Aluminium. Pada tahap pemurnian bauksit dilakukan untuk menghilangkan pengotor utama dalam bauksit. Caranya adalah dengan melarutkan bauksit dalam larutan natrium hidroksida. Reaksinya, Al2O3 ditambah 2NaDH ditambah 3H2O menjadi NaAlOH4. Aluminium oksida larut dalam NaOH sedangkan pengotornya tidak larut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Pramita. Si atau silikon. Silikon karbida atau SiC juga dapat terbentuk karena adanya karbon berlebih dengan reaksi kimia. SiO2 plus C disetarakan menjadi SiO plus CO, atau SiO plus 2C disetarakan menjadi SiC plus CO. Meski begitu, jika konsentrasi SiO2 tinggi, maka silikon karbida dapat dieliminasi dengan reaksi kimia. 2SiC plus SiO2 disetarakan menjadi 3Si plus 2CO. P. Fosfor. PCl3 adalah cairan yang mudah menguap. PCl3 ini dibuat dengan mereaksikan fosfor dengan gas Cl2. P4 plus Cl2 disetarakan menjadi PCl3. PCl3 apabila direaksikan dengan air maka akan membentuk H3PO4. PCl3 plus H2O disetarakan menjadi HPO plus HCl. S atau belerang. Persamaan reaksi pembentukan sulfat dari oksidasi mineral sulfida, misalnya mineral besi sulfida adalah 2FeS2 plus 7O2 plus 2H2O disetarakan menjadi 2Fe2 plus 4SO4 2- plus 4H+. Melalui proses kimia ketiga gas SO2 terbentuk melalui pembakaran hasil emisi gas belerang atau aktivitas gunung berapi. Cl. Klorin. Bersama dengan klorin dan menghasilkan gas hidrogen dan natrium hidroksida, prosesnya berjalan melalui persamaan reaksi berikut. 2NaCl plus 2H2O disetarakan menjadi Cl2 plus H2 plus 2NaOH. Yang terakhir ada Ar atau argon. Reaksi argon dengan F dan H, Ar plus H plus F menjadi HaRF. Pembuatan senyawa argon pembuatannya sangat sulit dan dibatasi. Kesediaan atau proses pembuatan unsur. Yang pertama, natrium. Pembuatan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs.
yaitu elektrolisis lelehan NaCl, air asin yang diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan dan dilelehkan. Yang kedua ada magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium dapat diperoleh melalui proses Downs, di mana magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Setelah itu, tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Setelah itu, elektrolisis leburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian kecampuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal magnesium dipanaskan, maka magnesium tersebut akan terbentuk pada katode. Aluminium. Pembuatan unsur dan senyawa aluminium diperoleh dengan menggunakan proses Hall-Héroult, di mana pengolahan ini melalui dua tahap, yaitu tahap pemurnian dan tahap elektrolisis. Tahap pemurnian, pada tahap ini aluminium yang diproduksi dari bauksit yang mengandung besi oksida dan silika dimurnikan dengan melarutkan bauksit tersebut ke dalam NaOH. Besi oksida yang bersifat basa tidak larut dalam larutan NaOH. Tahap elektrolisis Al2O3 dengan titik leleh 2,30 derajat Celcius dicampurkan dengan kriolit untuk menurunkan titik leleh menjadi 1000 derajat Celcius. Larutan Al2O3 dalam kriolit dielektrolisis menggunakan karbon sebagai katode dan anode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Anggimora Nasution. Pada proses pembuatan unsur dan senyawa silikon dapat diperoleh dengan cara mencampurkan silika dan kokas sebagai reduktor dan memanaskannya di dalam tanur listrik pada suhu 3000 derajat Celcius dengan reaksi SiO2 ditambah C menghasilkan Si ditambah 2CO. Selanjutnya pada proses pembuatan fosfor atau disebut juga sebagai proses Swahler, diawali dengan pemanasan batu karang dan pasir dan dilanjutkan dengan reduksi oleh kokas dalam tanur listrik. Proses berlangsung pada suhu 1400 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius dengan bantuan bunga api listrik. Fosfor mempunyai dua macam alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor merah dapat diperoleh dengan cara sederhana, yaitu dengan memanaskan fosfor putih. Selanjutnya, pada proses pembuatan unsur dan senyawa belerang dapat diperoleh dengan cara ekstraksi melalui proses freeze. Belerang yang ada di bawah tanah dicairkan dengan mengalirkan air super panas melalui pipa bagian luar dari suatu susunan 3 pipa konsentrik. Kemudian, belerang cair tersebut dipaksa keluar dengan memompakan udara panas. Setelah itu, belerang dibiarkan membeku sehingga belerang yang diperoleh dengan cara ini mempunyai kemurnian sampai 99,6% karena belerang tidak larut dalam air. Selanjutnya, pada proses pembuatan unsur klorin dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu proses Deacon atau oksidasi. Pada proses ini, HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Cara kedua yaitu elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma dan cara ketiga yaitu elektrolisis lelehan NaCl.
Dan yang terakhir adalah proses pembuatan argon, yaitu melalui peluruhan radioaktif atau menangkap elektron atau emisi positron dari potasium 40. Reaksi argon dengan F dan H yaitu Ar ditambah H ditambah F menghasilkan HArF. Pembuatan senyawa argon sendiri dapat dikatakan dengan pembuatan yang sulit dan dibatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazri Aulia Putra. Manfaat unsur dalam kehidupan. Pertama, natrium atau Na. 1. Menyeimbangkan cairan dalam tubuh. 2. Menyeimbangkan otot jantung. 3. Metabolisme tubuh. 4. Memperbaiki kerja saraf. 5. Rasa makanan atau garam. 6. Bahan pendingin pada reaktor nuklir. 7. Lampu penerangan di jalan raya. Yang kedua, magnesium atau Mg. Sebagai obat-obatan dan minuman bersoda, MgSO4 dan MgO digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, obat cuci perut, dan konstruksi bangunan. Yang ketiga, aluminium atau Al. 1. Dapat dibentuk berbagai macam bagian otomotif. 2. Sebagai bahan bagian penyusun utama produk kemasan kaleng. 3. Produk perlengkapan memasak. 4. Salah satu produk yang paling cocok untuk komponen produk listrik. 5. Bahan untuk saluran telepon. Silikon. Komponen utama dari keramik, kaca, semen, sebagian besar perangkat semikonduktor, dan silikon. Fosfor. Bersama dengan kalsium, ia membentuk senyawa kalsium fosfat yang penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Fosfor digunakan dalam proses metabolisme tumbuhan dan binatang. Fosforus adalah jenis bahan fosfat yang merupakan bahan baku pembuatan pupuk fosfat. Belerang. 1. Bahan baku kosmetik. 2. Bahan campuran obat. 3. Bahan dasar pembuatan pupuk pertanian. 4. Campuran bahan pembuatan aspal. 5. Penjernih air. 6. Bahan pembuatan korek api. Klorin digunakan untuk pemurnian air dalam disinfektan, pemutih, dan gas mustard. Antiseptik, zat warna makanan, insektisida, cat produk minyak bumi, plastik, obat-obatan, tekstil, dan pelarut. Yang terakhir yaitu argon. 1. Argon digunakan untuk melindungi pijaran bola lampu karena sifatnya yang alami dari argon yang memang tidak reaktif sehingga argon dapat menahan cahaya dari cahaya lampu. 2. Argon digunakan sebagai pelindung pada pengelasan. 3. Argon dimanfaatkan dalam titanium. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.